Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Jalan dulu. Terima kasih, Pak. Apa kabar anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak meminta salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa. Anu saya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, saya minta semuanya silakan berdiri dan kita akan berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan saja silakan dulu. Oke, rekan, supaya kita lebih semangat, Bapak meminta salah satu untuk kita nyanyikan salah satu lagu aja. Oke, ini semua bisa bimbing kita. Silakan. Oke, kita dua. Ya, Yesus. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, aku menunggu, aku proklamasi, sedia Quran untukmu, Pancasila dasar jaya kalimatmu. Terima kasih kalian. Tepuk tangan dulu kita semua. Silakan. Oke, anak-anak kita langsung lihat. Bu saya Resuli. Hadir, Pak. Marita. Hadir, Pak. Berarti semua hadir. Ya, Pak. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gender dan kita akan menggunakan model pembelajaran proyek Desiree. Nah, untuk tujuan pembelajaran Bapak meminta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan yang berada di sana. Ya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan keberagaman gender. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menguraikan keberagaman gender. Nah, di sini Bapak mau bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian pahami tentang gender? Saya, Pak. Silakan. Baik, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah laku. Betul. Jadi betul yang dikatakan oleh manusia tadi. Randy, Pak. Ya, Randy, bahwa gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dilihat dari nilai dan tingkah laku. Nah, kata gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti jenis atau jenis. Nah, gender adalah sifat dan perilaku yang dilibatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, ini tadi banyak yang mengambil kesimpulan bahwa gender itu sama halnya dengan modal. Tidak ada yang tahu apa itu perbedaan antara gender dan modal? Silakan. Jadi gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Dan gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk kalian.
betul bahwasanya gender itu merupakan suatu sikap sosial yang dibentuk oleh manusia sendiri. Jadi anak-anak perlu kita ketahui juga bahwa gender itu lebih ke sikap yang membedakan antara perilaku perempuan dan laki-laki. Nah, pasti anak-anak juga sering lihat bahwa laki-laki itu lebih ke gayanya yang maskulin, kemudian perempuan lebih ke feminin. Nah, kalau kodrat itu dia lebih ke suatu hal yang diberikan oleh Tuhan. Nah, misalnya perempuan memiliki kodrat yaitu mens, kemudian melahirkan dan menyusui. Kemudian kodrat yang dimiliki oleh laki-laki yaitu berisi, laki-laki memiliki sperma. Nah, itu kodrat secara yang diberikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak, banyak masyarakat yang memiliki stigma bahwa kodratnya perempuan itu mereka harus berada di belakang laki-laki. Misalnya, seorang ibu rumah tangga tugasnya cuma di dapur memasak, sedangkan laki-laki lebih ke memimpin atau menjadi kepala keluarga. Perlu kita ketahui bahwa itu bukan sebuah kodrat. Memasak ataupun mengurus rumah tangga ataupun memasak itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Di sini Bapak mau menegaskan kembali bahwa jangan sampai kita menyamakan antara gender dan kodrat, karena sudah jelas bahwa gender dan kodrat itu merupakan sesuatu yang tidak bisa disamakan. Jadi pendidikan memainkan peran penting dalam memahami gender. Nah, ketika kalian menggunakan gadget dalam media sosial, kalian juga diharapkan untuk mempelajari tentang apa itu gender. Sampai sini paham? Terbaik, anak-anak di sini Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Bapak membagikan kalian. Nah, Bapak meminta kelompok pertama untuk membahas mengenai stigma dari masyarakat mengenai apa itu gender, dan kelompok 2 membahas tentang stigma masyarakat mengenai kodrat. Lalu berikan solusi tentang stigma tersebut. Jadi di sini Bapak memberikan kalian waktu 15 menit. Setelah itu kita akan presentasi bersama. Mengerti? Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok 1, silakan kalian presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas mengenai stigma dalam masyarakat mengenai gender. Kepada peserta yang pertama saya persilakan. Terbaik contoh stigma masyarakat mengenai gender. Yang pertama, perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Yang kedua, laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi. Yang ketiga, perempuan harus menjadi ibu rumah tangga. Yang keempat, laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama. Dan yang terakhir, pilihan karir berdasarkan gender. Sekian dari saya. Baik, pada materi kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi. Jadi solusi yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Yang kedua itu pemberdayaan perempuan. Yang ketiga itu promosi kesehatan mental untuk laki-laki. Yang keempat, kebijakan kerja yang fleksibel. Yang kelima, contoh positif dan role model. Dan yang terakhir itu vokasi dan
Oke, baik. Sekian materi yang dapat kami bawakan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk memberikan pertanyaan. Pas. Oke, baik. Tunggu tidak ada yang bertanya. Tidak, Pak. Presentasi dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang stigma masyarakat tentang kodrat dan solusinya. Jadi baik, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kodrat. Kodrat itu sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia tidak boleh mampu untuk merubah dan menolak. Sementara itu, kodrat itu bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi, menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, stigma masyarakat tentang kodrat seringkali mengacu pada persepsi dan penilaian yang dibangun berdasarkan norma dan alam. Solusi yang terkait dengan peran atau gender pada seseorang, yang contohnya seperti peran dalam keluarga, pria yang memilih untuk menjadi ayah atau kepala rumah tangga, atau terlibat aktif dalam perusahaan, terlibat aktif dalam pengasuhan anak seringkali dianggap kurang laki-laki, dan wanita yang memiliki untuk tidak menikah atau dia memiliki anak seringkali dianggap tidak memenuhi kodrat. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi ini, yaitu tentang solusi yang ditawarkan. Jadi, untuk menghadapi stigma masyarakat tentang kodrat memerlukan pendekatan yang komparatif dan berkelanjutan. Dan berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran, yang kedua, pengutamakan gender, yang ketiga, peran media, dan yang keempat, komunitas dan dukungan sosial, yang kelima, pemberdayaan individu. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Inilah hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok 1 untuk bertanya. Pas. Baik, dari teman-teman kelompok 1 tidak ada yang bertanya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Tepuk dulu. Oke, jadi dari presentasi yang sudah kalian lakukan tadi, apa rasa kalian sudah mengerti mengenai materi yang kalian lakukan sendiri? Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian tes. Nah, dari sini memberikan kalian soal. Jadi ini tugasnya masih pada ini ya. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian usul untuk Bapak ambil nilai ini. Berarti kalau yang sudah selesai silakan mengirimkan. Baik, Pak.
Semua sudah kumpul? Sudah Pak. Baik, semuanya sudah kumpul? Sudah Pak. Kira-kira di sini ada yang memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, dari penjelasan Pak tadi, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga laku. Tetapi di sini di dalam masyarakat jangan kita menjadikan gender itu sebagai suatu perbedaan atau batasan dari masing-masing individu. Ini masing-masing individu. Tetapi kita semua harus bersatu tanpa membedakan gender agar di dalam masyarakat itu dapat terciptanya hubungan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Sekian. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang dari pembahasan kita mengenai gender tadi, di sini Bapak harap kalian bisa memahami apa itu gender dan kalian bisa membedakan stigma positif dan stigma negatif ketika kalian berada di lingkungan masyarakat mengenai gender itu sendiri. Mengerti? Mengerti Pak. Baik, kalau kalian sudah mengerti, di sini Pak ada tugas untuk kalian. Dari setiap individu buat satu makalah mengenai materi kita hari ini dan dikumpulkan di pertemuan berikut. Sebelum kita masuk pada materi pertemuan minggu depan, yaitu kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, maka juga meminta pada kalian semua untuk belajar sesuai dengan topik yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semuanya mengerti? Mengerti Pak. Oke, dengan ini maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum itu, apa meminta salah satu dari kalian untuk mengakhiri kita dengan doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya minta semuanya teman-teman berdiri. Baik, saya akan berdoa menurut ajaran dan agama saya yaitu agama Islam yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Sarah. Silakan dulu. Baik teman-teman, dengan demikian berakhir sudah belajar kita pada hari ini dan Bapak pamit dulu ya. Selamat siang. Selamat siang Pak.